wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah ya, sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan sembuh. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita awali dulu dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Fatihah, salawat dan doa belajar. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah, salawat dan doa belajar, kita semua diberikan kemudahan dalam belajar, ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, Al-Fatihah. Baik, saya absen dulu. Masin, Ahmad Eka, hadir. Sulafah, Salman Al-Ahmad. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ketentuan zakat, infak dan sedekah. Nah, zakat itu bagian dari rukun Islam. Hari ini kita juga akan membahas materi yang berkaitan dengan rukun Islam, yaitu ketentuan ibadah haji. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian haji. Nah, pengertian haji yang pertama menurut bahasa. Haji itu berasal dari kata hajjah. Ini artinya berziarah ke, kemudian bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diartikan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, haji ini adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, kemudian sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keriduan dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, kemudian selanjutnya ada hukum haji. Nah, mengerjakan ibadah haji ini hukumnya fardu ain. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Kan yang namanya wajib atau fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, hukum haji adalah fardu ain atau wajib ain. Apa artinya? Nah, setiap orang mukallaf, betul. Dan ketika ada orang yang sudah melaksanakan pun tetap harus melaksanakan, wajib. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain kewajiban, tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan maka kewajibannya gugur. Kalau fardu kifayah. Nah, kemudian apa dasar hukumnya melaksanakan ibadah haji? Nah, ini dasar hukum melaksanakan ibadah haji adalah surat Al-Imran ayat 97. Ada yang bisa membaca? Ada yang mau membaca? Salman, dibaca Man. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi adalah syarat-syarat wajib haji. Ini adalah syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama adalah Islam. Oke, selanjutnya ini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Sebelumnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok yang sini 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berkumpul berdasarkan kelompok yang barusan saya buat. Karena sudah dibuat kelompok, silakan wakil dari kelompoknya maju ke depan satu-satu. Satu orang dari sini. Nah ini
diskusikan bareng-bareng. Waktunya 5 menit. Kemudian nanti setiap kelompok ada satu orang yang mempresentasikan jawabannya. Baik, kalau sudah selesai, kita bahas soal untuk yang kelompok ganjil dulu. Saya minta kelompok 1 dulu. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal dari kelompok ganjil. Pada kasus tersebut, Pak Budi mengajak anaknya yang masih berusia 8 tahun untuk mengikuti haji. Dan pertanyaannya, bagaimana hukum haji yang dilaksanakan oleh anaknya Pak Budi? Jawaban dari kelompok kami, hukumnya dari kasus tersebut, karena anak Pak Budi belum balik, maka anak Pak Budi tidak mendapat hukum wajib dari haji. Dan terkait sah atau tidaknya, kelompok kami mempunyai 2 pendapat. Pendapat yang pertama, sah selama anak Pak Budi tersebut mengikuti semua rukun-rukun dan menjalankannya. Dan pendapat kami yang kedua itu tidak sah, karena salah satu syarat dari haji itu adalah balik. Sedangkan anak Pak Budi ini masih berusia 8 tahun dan tidak balik. Oke, yang lain? Oke, silakan kelompok 3 dulu. Kita bahas dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari hasil diskusi kami yaitu apabila si anak belum balik, maka hukum haji yang dikerjakan oleh sang anak itu belum wajib baginya, dan haji yang sudah dikerjakannya belum bisa menggugurkan kewajiban hajinya ketika sudah balik. Dan ketika ia sudah balik, barulah muncul adanya kewajiban baginya untuk melaksanakan haji. Itu menurut kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi sekali lagi kembali lagi kepada ketentuan hajinya. Balik itu merupakan syarat wajib. Syarat wajib, bukan termasuk ke dalam rukun. Jadi walaupun anak kecil yang belum balik melaksanakan ibadah haji, selama dia melaksanakan rukun, wajib, dan ketentuan haji yang lainnya sesuai dengan syariat, maka hajinya tetap sah. Tetapi betul kata jawaban kelompok 3 dan kelompok 1. Ketika dia sudah balik, maka dia tetap dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi hajinya sah walaupun dia belum balik, tetapi ketika sudah balik dia masih punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji kalau dia mampu. Nah, bagaimana kalau sudah balik ternyata keluarganya bangkrut misalkan, nggak bisa naik haji? Ya nggak masalah, karena ibadah haji ini hanya untuk yang mampu. Baik, berikutnya silakan kelompok kedua untuk kelompok ganjil. Kenapa? Memang untuk kelompok genap. Pak Anton adalah calon jemaah haji dari Kota Bogor. Pada saat pembinaan manasik haji, dia dalam keadaan sakit sehingga hanya mengikuti 2 kali manasik saja sebelum berangkat ke tanah suci. Nah, ketika pelaksanaan ibadah haji, ia merasa kebingungan dan belum memahami ketentuan haji. Kira-kira nih, bagaimana haji yang dilakukan oleh Pak Anton? Kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Anton agar ibadahnya sesuai dengan ketentuan? Silakan kelompok 2 jawabannya apa? Silakan berdiri. Jawaban dari kelompok genap adalah tidak sah. Sebaiknya Pak Anton memperbaiki ketentuan-ketentuan ibadah haji sebelum berangkat agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Katanya sebaiknya menyempurnakan dulu sebelum berangkat ibadah haji. Tapi ini sudah ada di Mekah loh. Sudah ada di Mekah. Apa yang dia harus lakukan ketika sudah nyampe di sana? Dia bingung gitu. Oke. Silakan dari kelompok 4.
kelompok 4, haji Pak Anton tetap mabrur atau sah karena setidaknya beliau mengikuti rukun syarat haji ketika mengikuti 2 kali manasik. Dan sebaiknya Pak Anton mengikuti saja rangkaian haji dan mengikuti arahan pemandunya. Jika masih ada ketentuan yang belum dipahami, ditanyakan kepada rekannya. Lanjut. Yang lain mungkin dari kelompok yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Ibu, menurut Ibu bagaimana? Ya? Pemandunya untuk bisa mengikuti ketentuannya sesuai urutan. Iya, tepuk tangan. Jawabannya iya. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 juga, kelompok 4 itu ada pembinanya atau pemandunya. Maka ketika Pak Anton nih mau melaksanakan ibadah haji tapi dia belum paham, maka seharusnya ketika di sana dia tidak jauh-jauh dari pemandunya. Jadi ketika nanti dia kebingungan langsung nanya kepada pemandunya supaya hajinya tetap sesuai dengan ketentuan. Oke, baik. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan terkait ketentuan haji yang sudah kita bahas. Kita masalahkan iya materinya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya harap apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah kalian diskusikan ini bisa menambah wawasan kalian dan sehingga nanti baik itu ketika ulangan kalian paham ataupun nanti ketika suatu saat kalian melaksanakan ibadah haji kalian sudah paham ketentuan haji. Oke, itu saja mungkin dari saya. Nanti di akhir masih ada waktu sekitar 10 pemenitan. Di akhir nanti akan ada sumatif atau ada asesmen sumatif. Silakan nanti kalian kerjakan hanya 5 soal esai. Silakan nanti kalian kerjakan 10 menit sampai waktunya habis. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.